wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menunjukkan hasil proyek video komunikasi kesehatan tentang komunikasi berdasarkan WWH Method. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Nindya Afrisvianti. Di sini saya sebagai narator yang akan menjelaskan mengenai swamedikasi berdasarkan WWH Method. Pada tugas proyek video roleplay swamedikasi di apotik, sesuai pada panduan, tugas ini memiliki tujuan untuk memahami peran apoteker dalam swamedikasi yang aman, serta melatih keterampilan dalam komunikasi yang profesional. Pada kasus ini, kami mengambil tema tentang swamedikasi diare akut pada pasien dewasa. Kami melaksanakan kegiatan swamedikasi berdasarkan WWH Method yang terstruktur. Bisa dimulai dari pengenalan, penilaian, pengujian, pelaksanaan, penutup, kesimpulan, hingga follow up. Kok aku lihat kamu dari pagi tuh bolak-balik kamar mandi mulu sih? Kenapa? Terus sekarang mukanya pucat. Aduh, Aning, aku sakit perut banget, mules banget. Kayaknya gara-gara kita makan mie semua semalam, jadinya aku diare sekarang. Nah kan, dari kemarin tuh emang sambalnya ditantang terus. Terus sekarang udah minum obat belum? Belum, di kamar nggak ada obat apapun. Aku baru minum air putih aja dari tadi. Yaudah, daripada keadaannya makin parah, mending kita ke apotek Esa Pharma. Nanti kita tanya obat yang pas ke apotekernya. Aduh, aku sebenarnya lemes banget, tapi yaudahlah yuk temenin aku ke apotek beli obat. Selamat siang, Mbak. Selamat datang di apotek Esa Pharma dari Siang Mbak, ini dari tadi teman saya tuh sakit diare, terus sekarang keadaannya lemes, mau nyari obat yang paten Mbak. Baik, Mbak. Apakah mau sekalian ketemu dengan apotekernya? Beliau ada di sini, kebetulan. Boleh Mbak? Silakan tunggu di ruang tunggu dulu ya. Nanti saya akan konfirmasi ke apoteker terlebih dahulu. Makasih ya Mbak. Apoteker Ayu. Ya, Mbak, silakan masuk. Apoteker Ayu, itu di depan ada pasien diare, dia sama temennya pengen konsultasi obat yang tepat. Oh ya, Mbak, terima kasih ya. Nanti silakan arahkan masuk ke dalam aja. Oke, terima kasih ya. Mari Mbak, saya antar ke ruang konseling. Di sini ya, Mbak, ruangannya. Saya permisi dulu. Ya, terima kasih ya Mbak. Selamat siang Mbak, silakan duduk. Terima kasih ya Mbak. Iya. Ayo duduk. Perkenalkan Mbak, saya apoteker Ayu yang bertugas hari ini. Mohon maaf, dengan nama siapa saya beralih bicara? Saya Nindya Mbak, ini teman saya yang sakit, namanya Elena. Baik Mbak Elena dan Mbak Nindya, agar saya bisa memberikan obat yang aman, saya izin untuk menanyakan beberapa hal ya. Apakah obat ini murni hanya untuk Mbak Elena saja? Dan untuk usia Mbak Elena saat ini berapa? Iya Mbak, untuk saya sendiri, usia saya 19 tahun Mbak. Bagaimana konsentrasi buang air besarnya Mbak? Apakah cair total, ada amplasnya? Lalu apakah ada darah atau ada lendirnya dan ada demam tidak? Cair Mbak, ada ampasnya. Lendir atau darah sih nggak ada ya Mbak. Demam juga nggak ada, cuman dari tadi tuh mulus melulu terus Mbak. Sudah berapa lama Mbak dirasakan dan sejak tadi sudah berapa kali buang air besarnya? Kira-kira sih udah 5 kali ya Mbak, dari tadi pagi sampai siang sekarang. Sebelum kesini, apakah sudah ada obat yang diminum? Belum ada Mbak, dari tadi baru minum air putih doang. Tindakan yang bagus Mbak. Nah terakhir, apakah Mbak Elena sedang mengkonsumsi rutin obat dari dokter dan ada alergi obat tidak?
Nggak ada sih mbak, saya nggak ada alergi obat. Saya juga sekarang sedang tidak konsumsi obat apapun. Oh ya mbak, saya mau nanya deh, dia kan semalam konsumsi mie yang pedasnya kebangetan kan? Apa karena pengaruh itu? Nah, betul sekali Mbak Nindya. Berarti itu diare akut akibat iritasi makanan pedas. Tunggu sebentar ya, obatnya saya siapkan terlebih dahulu. Mbak Elena, nanti saya akan memberikan 2 obat. Yang pertama itu ada obat Oralit untuk mencegah dehidrasinya. Cara minumnya itu dilarutin 1 bungkus Oralit ke dalam 200 ml air atau setara dengan 1 gelas. Nah, itu tuh diminum setelah buang air besar. Kemudian yang kedua itu ada obat Diatap. Obat Diatap itu untuk mulas dan menghentikan diarenya. Cara minumnya langsung diminum 2 tablet sekaligus setelah buang air besar. Nah, setelah itu kalau Mbak Elena masih diare, hanya diminum 1 tablet saja setelah buang air besar juga. Nah, maksimal minumnya itu 12 tablet. Kalau misalnya Mbak Elena sudah tidak diare, dihentikan saja minum obatnya, tidak perlu dihabiskan. Untuk memastikan tidak ada aturan yang keliru, boleh perwakilan Mbak Elena atau Mbak Nindianya untuk mengulang aturan obatnya? Saya aja mbak yang mengulang, kalau yang 1 bungkus Oralit itu kan diseduh pakai 1 gelas air. Nah, konsumsinya itu sehabis buang air besar. Sedangkan kalau yang tablet Diatapnya untuk konsumsi pertama kali itu pakai 2 tablet. Nah, kalau masih diare itu konsumsi 1 tablet saja, sehabis diare juga kan. Nah, kalau misalnya diarenya sudah berhenti, maka penggunaan obat tersebut bisa di-stop. Nah, ingatan yang bagus Mbak Nindya. Nanti bantu temannya untuk ingatkan cara penggunaan obatnya ya. Nah, serta hindari makanan pedas, bersantan, kopi, dan susu. Untuk saat ini sebaiknya konsumsi bubur terlebih dahulu saja ya. Siap mbak, nanti lemari makanannya saya kunci kok. Pengobatan ini maksimal 2 hari. Kalau sudah 2 hari tidak membaik atau munculnya darah pada feses dan lemes parah, segera bawa Mbak Elena ke klinik atau ke dokter ya. Baik mbak, makasih ya informasinya. Sama-sama Mbak Nindya. Untuk pengambilan obatnya nanti diberikan oleh tenaga teknik kefarmasian di bawah yang sedang bertugas ya. Oke mbak. Pasien atas nama Elena. Saya izin konfirmasi data pasien terlebih dahulu ya Mbak. Apakah benar ini dengan pasien atas nama Elena umur 19 tahun? Iya benar mbak, kebetulan saya juga temannya. Oke. Di sini diberikan 2 obat. Yang pertama ada Diatap yang untuk menghentikan diarenya sama penisnya. Terus ini ada Oralitnya, dia untuk mencegah dehidrasi. Kalau untuk penggunaannya apa sudah tahu? Sudah, kebetulan tadi apoteker Ayu juga sudah menjelaskan. Oke, baik. Ini untuk pembayarannya dilakukan di kasir ya. Obatnya tinggal pasang Bu. Makasih ya mbak. Selamat siang Mbak, boleh saya terima nota pembayarannya? Iya mbak, notanya. Oke, saya terima ya. Baik, untuk obat Oralit serta Diatap totalnya jadi 20.000 ya Mbak. Iya mbak. Saya terima uangnya dan uangnya pas ya Mbak. Ini untuk bukti transaksi pembayarannya. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Demikianlah tugas proyek video roleplay swamedikasi dari kelompok kami. Melalui proyek ini, kami merefleksikan bahwa dalam kasus diare, penggalian informasi dengan WWH method sangat krusial. Peran orang terdekat seperti teman juga memastikan kepatuhan dalam mengonsumsi obat di rumah. Tantangan dalam proyek ini adalah menghidupkan suasana senyata mungkin antara dinamika pertemanan dan juga profesionalisme klinis di apotek. Kami juga belajar banyak tentang pentingnya swamedikasi yang benar dan aman. Jangan lupa untuk memberikan dukungan berupa like, comment, and subscribe di akun Bapak kami Anton Dewa. Kami dari kelompok 2 izin mengakhiri video roleplay swamedikasi and thank you for watching guys.